Ini inti pokoknya lah ya untuk kebenaran. Orang yang berpikir dia akan ingin tahu siapa Tuhan. Tapi kalau kita tidak berpikir, bagi kita itu cukup kata-kata saya. Mungkin batasan iman. Ya. Tapi bagi kita yang berpikir, kita ingin tahu. Untuk merealisasikan rasa kecintaan, sayang, sehingga membutuhkan Tuhan menjadi kedamaian bagi hati. Nah, itu orang pasti berpikir untuk mencari. Nah, ingin tahu. Tapi kalau kita tidak ingin tahu, oh ya sudah, ada yang mengaku Allah. Ya kan? Nah, apalagi dibatasi. Dalam Al-Quran jangan engkau bertanya tentang ruh. Ya kan? Itu adalah kuasa Tuhan. Tetapi waktu kita menunaikan kewajiban berpulang kepada rahmatullah, ruh ini malah jadi penentu. Ini kalau kita tidak mengikuti sarannya Rasulullah. Apa sarannya? Syariatul hulul haqiqah. Syariat kujadikan hulul hakikat, berdasarkan hakikat, untuk menuju hakikat. Hakikatul hulul tarekoh. Seperti itu gaya perjalanan. Nah, yang berikut tarekatul hulul ma'rifah. Jadi semuanya itu harus berjalan. Din, dal alif nun tadi, ya. Nah, pemahaman kata aku muncul dari pernyataan dua. Pertama adalah pengakuan. Kita anggap sekarang dulu ya, artinya memang aku. Nanti saya terangkan kenapa artinya aku. Ya. Aku Allah. Hu Allah. Nah, Allahu, Allah itu aku. Nah, berarti ini dua sumber. Insyaallah. Yang berupa pengakuan, ya, yang berupa kedua pernyataan. Yang pengakuan, hu Allah, aku Allah. Itu pengakuan. Ya. Nah, di pernyataan Allahu, Allah itu aku. Contoh kita azan. Iya. Allahu akbar. Allahu akbar. Terus berarti sudah ada pengakuan. Pernyataan. Ya kan? Ya. Di saat kita beribadah kepada Allah, terbalik. Allahu, aku Allah. Berarti ada perbedaannya. Ada. Di saat beribadah dengan tidak, itu juga maknanya sudah berbeda. Hu Allah, pengakuan sa'adiyah namanya. Tidak langsung, karena ada yang mengaku. Ya. Tapi Allahu itu tergolong syahadah, langsung. Allah itu aku. Nah, batasan iman dan ilmu. Nah, persoalan pertanyaan tadi, kenapa artinya aku? Nah, ya, betul sekali Bu, ya. Itu yang kami belum pahami, terutama di warga desa di masa kami di yaitu di daerah Tasikmalaya. Di situ masih banyak yang belum memahami tentang hu. Hu itu adalah kalau juga tarekat adalah aku, pengakuan aku. Nah, sementara di situ kalau dilihat dari huruf hijaiyahnya ada kata ha. Nah, apakah itu datangnya dari mana Bu? Usulnya seperti itu. Ya. Ketuhanan itu memiliki dua jalan. Ya. Jalan dikatakan tajali sirullah. Itu adalah Allah itu aku. Subhanallah. Yang kedua, jalan tajali Allah. Bukan tajali sirullah, tajali Allah. Nah, aku Allah.
Nah, ini yang menimbulkan aku Allah ini ada di tajalliyullah. Ya. Tajalliyullah itu menimbulkan kata aku. Makomnya tasawuf lah. Ya, meskipun tasawuf itu tertingginya adalah tauhid. Ya, tapi tasawuf itu tarikatul ilallah. Dia jalan menuju Tuhan. Ya kan? Ketemu dengan kata hu Allah. Dalam arti aku Allah. Nah, ini saya menerangkan itu dulu dua macam. Yang kedua itu Allahu. Nah, ini tajalli sirullah. Kenapa tajalli sirullah? Hu tidak berartikan aku lagi. Ini tajallinya sirullah. Hu adalah sebuah gema halus batin murni diri sejati. Itu yang sirullah. Ya. Tapi tidak berupa sebuah kata. Tapi sebuah tajalli gema. Pengakuan di dalam diri. Sirullah. Sirullah itu gema. Dan itu wajib diakui. Karena itu pernyataan Allah itu aku. Nah, jadi Allah itu aku. Izin Buya, kalau pernyataan Allah itu aku, berarti dirinya yang mengaku. Tidak, kita tidak dimaujudkan dulu. Ini antah berantah. Gitu. Ya. Nah, antah berantah ini. Aku, Allah itu aku. Berarti ini sudah menuju ke sejati. Ya. Nah, kata mendatangkan gema. Gema bertajalli pada hayat. Kan gitu. Nah, artinya gema halus batin murni adalah hu diri halus. Nah, gitu ya. Diri halus. Gitu. Ini biasanya azan kedua dipanggil. Kalam kedua. Kalau kalam pertama Allah, hu Allah. Nah, kan? Nah, itu adalah memanggil zahirnya. Tajalli Allah. Contohnya apa? Orang datang ke masjid nggak ada yang meninggal. Tapi kalau Allahu yang memanggil, itu pergi untuk selamanya. Nah, gitu ya. Iya, itu namanya telah dipanggil, kan gitu. Telah berpulang. Tapi di azan nggak ada yang mati orang, nggak ada yang meninggal. Ya, karena tajallinya Allah. Tajalli Allah adalah zat memanggilnya, dipanggil oleh sifatnya sendiri, kan gitu. Nah, hu. Nah, kalau hu itu kenapa berartikan aku? Karena di saat kata sebelum menjadi gema, kata ini sudah keluar. Ya. Kenapa hanya hu, ha dan u kok jadi aku? Betul nggak? Nah, kita kupas nih. Ya. Ha dan u. Nah, kita bahasa hijaiyah dulu ya, hijaiyah. Nah, ha dan u. Ha bulat, makomnya adalah mim. Ya kan? Jadi kalau kita kenal bismillah itu ada empat lubang. Antara ha dengan mim sama aja lubang. Ya? Allah ha lubang. Mim Rahman juga lubang. Rahim itu lah 4 lubang bismillah. Nah, gitu kan? 4 titik dalam bismillah. Hu, ha dan u, ya. Kenapa bisa dibaca hu? Karena ada desahan halus. Nah, itu adalah hayat menandakan yang diucapkan itu hidup. Ya, berarti ha alif kasroh i tersembunyi hilang, baru alif domah u.
Berarti sudah menjadi mim alif, mim. Nah, sementara u pada u tadi dia sir, tidak terlihat. Ya, dia tidak terlihat, berupa persembunyian batin. Jatuhnya nun, karena alif kasroh i tadi menunjukkan nun hidup. Nah, maka terdapatlah huruf di antara huruf. Hu melahirkan 3 huruf. Hu tadi melahirkan 3 huruf. Pertama, ha berubah jadi mim. Hijaiyah dari ha adalah mim. Iya. Ya? Insyaallah. Nah, di antara ha dengan u ada napas yang mengatakan ada u. Iya. Kan ada napas. Ya, Betul sekali, Pak, ya. ada hayat. Maka lahir alif domah, alif kasroh i. Iya. Nah, untuk u ini sir, batin, tidak terlihat. Maka jatuh nun. Nun itu artinya hayat. Hayat, iya. Karena ada alif, hayat dia hidup. Iya. Min adalah hakikinya aku. Subhanallah, rupanya segitunya Bu ya. Nah, 3 himpunan ini. Terjawab. amin. Ya. Iya. Rabbil alamin, rahmatan fil alamin, al-amin itu keakuannya. Subhanallah. Tadi dikatakan aku. Nah, itu aku. Tapi hu adalah tajali gema. Yang punya terjadi gemar. Tidaklah huruf, tidak berupa kata, tetapi berupa tajali batin murni. Batin murni itu dinamakan hayat. Makanya semua yang hidup dari batin adalah hidupnya aku. Subhanallah. Sampai segitunya Ustazah. Ternyata. Jawab ya Pak Imam. Iya, tidak. Penasaran Iya. yang jadi permasalahan daripada umat. Seringkali kita mendengar ya yang sudah Buya jelaskan tadi, bahwa itulah tadi aku tadi prosesnya seperti itu. Iya. Insya Allah. Silakan Pak U. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mursid. Silakan. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada guru kami, kita guru besar yaitu Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi di Makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Yayasan Mubarakah ya, insyaallah. Mengenai pertanyaan tadi dari kami semua, bahwasannya aku telah terjawab oleh beliau guru musik kita Yani. Nah, sekarang ini itu makomnya, nah ini mengenai makomnya seperti apa Bu ya? Apakah makomnya makom seperti apa ya kita ini yang belum dipahami Bu ya? Mohon pertunjukannya Bu ya. Iya, kedudukannya Bu ya. Insyaallah. Jadi tajali dari gemahu menghidupkan hayat seluruh alam. Ini adalah makomnya hayat. Tanpa aku tidak mengaku nyawa, tapi aku adalah hayat. Nah, kira-kira gimana? Ya kan? Tanpa yang hayat semua tidak hidup. Ya, berarti kan tanpa hayat tidak hidup. Tapi aku bukan ruh. Iya. Tapi aku bukan ruh. Tetapi tanpa aku semua tidak hidup. Nah, ini yang dikatakan hayat. Kedatangan aku di dalam keakuanku ini disebut dengan dua kodrat. Dua kodrat ini seperti tajalli Allah, tajalli sirullah. Ini kemana tajalinya? Tajalinya kepada keakuanku yang disebut dengan hu Allah. Nah, jadi kalau jelasnya kita akan melihat Asmaul Husna. Keakuan ada pada asma Allah, ya kan? Nah, yang tidak berkodrat aku, tapi gema halus kepribadian tunggal dari Tuhan, ya, namanya gema tunggal, hu,
tapi tidak berupa kata, tapi menelan semua kata. Nah ya, dia tidak berupa kata, tapi menelan semua kata. Nah, itu jatuhnya kepada ya, keakuan. Nah, maka di sini dikatakan Asmaul Husna, nama yang berasal dari aku. Husna itu wujud dan asma maujud. Karena ini adalah hak mutlak Allah, hak patennya aku, persoalan ketuhanan dengan Tuhan, yang Tuhan itu adalah aku. Kalau tidak ada aku, tidak akan ada Tuhan. Betul? Nah, tetapi ketuhananku ini ada menunjukkan aku. Di sini bertemu dua kata aku. Yang satu berwujud asma, berupa kata. Yang kedua bersifat hu, yaitu hayat, husna. Diketemukan hu dengan hidup, sin, hayat, namanya husna. Ya, gitu. Terjawab lagi ya. Terjawab Asmaul Husna tadi. Iya Ustaz, seperti itu rupanya perjalanan ternyata tidak mudah Ustaz. Iya. Ya, subhanallah. Selama ini ya kita kan hanya mengenal Asmaul Husna, dihafalin, yuk hafalin Asmaul Husna. Rupanya tidak seperti itu maknanya. Dahsyat sekali. Jadi pemirsa, pemirsa yang menikmati channelnya YouTube Buya Pasaman Timur, Asmaul Husna itu tidak asal kita katakan. Barusan kita mendengar bersama-sama bahwa perjalanan proses Asmaul Husna itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Kita ikuti terus. Baik. Ya, silakan Buya. Makanya Asmaul Husna, karena ini adalah peristiwa, bukan jabar atau sejarah, maka tidak dicantumkan berupa surat dalam Al-Quran. Betul kan, tidak ada surat Asmaul Husna? Tapi Al-Quran terbuat dari Asmaul Husna. Asmanya tulisan, husnanya tersirat. Begitu rupanya Ustaz, subhanallah. Banyak rahasia-rahasia yang terpendam di situ. Ya, gitu. Nah, jadi kalau orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita dahulu, ini disebut dengan ilmu nahu. Nahu itu sama. Keakuanku, hu adalah aku. Nah, ini yang dikatakan hu Allah, Allahu. Gitu. Husna. Itu tadi. Ilmu nahu itu kan udah lama sebenarnya yang kita dengar. Karena berarti artinya sama maknanya. Betul. Cuman yang satu tersirat, yang satu tidak tersirat. Seperti itu. Iya. Nah, jadi munculnya gitu. Nah, maka dalam tasawuf diatur oleh syariat dan hakikat. Nah, hayatnya ada pada tarekat atau af'al, bergerak. Nah, sementara wujudnya terlihat berupa makrifat, bukan makrifat untuk melihat, tapi terlihat dalam wujud makrifat. Nah, gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah. Ya, terima kasih sekali. Itu yang namanya terasa dalam syariat. Bergerak aku dalam hakikat, terasa dalam tarekat, dan bergerak dalam tarekat, nyata terlihat dalam makrifat. Dalam makrifat. Nah, subhanallah. Itu yang dikatakan tubuh Tuhan dalam bahasa tasawuf. Insyaallah. Nah, dikatakan dengan tubuh ilahi. Dia kan Tuhan ini dua. Ilaha, Allah yang terlihat. Ilahi yang hayat hidup dalam tuh, di dalam yang punya nama. Insyaallah. Subhanallah. La mewakili dua alam tadi. Lam satu menjadi Allah, alif domah sir menjadi aku. Nah, la, maka la
berarti kan hakikat tasawufnya adalah aku. Maka disimpulkan, disatukan dua ini tadi, hu dan na tadi, nahu itu menjadi aku, ilah Tuhan, ilah nyata, Allah wujudku. Nah seperti itu. Ternyata ke situ. Gitu. Oh ya Allah, subhanallah. Silakan. Jadi Buya, terlihat itu makrifat. Selama ini kan makrifat itu memandang. Rupanya makrifat itu terlihat, pemirsa. Begitu ya Buya? Iya. Karena ada kebebasan yang diberikan Tuhan. Pertama, bebas memberi nama. Artinya bukan menggantikan Allah. Allah itu masih diberi nama. Alif pada nyawa, lam pada gerak sifat, lam kedua adalah wujud, ha adalah gerak. Itu adalah kodrat alam. Tapi alam ini bernama lagi. Nah ini yang dikatakan wasilah. Wasilahnya diberi nama oleh ibu kita. Sebagai apa? Sebagai tanda. Hanya tanda. Tanda sampai ke batu nisan. Betul. Nah nanti kalau orang, kenapa jadi tanda? Begitu dia ziarah, lah anak saya dikubur kemarin di mana ya? Benar. Artinya tanda itu untuk mengingat. Untuk mengingat. Ya. Nah, maka dikatakan dalam ejaan tasawuf, siapapun namamu itu adalah namaku. Nah, gitu. Siapapun namamu itu adalah namaku. Subhanallah. Nah, itu dari hu tadi. Insya Allah ya, berarti itu ada sebuah tanda Bu ya. Tanda. Untuk mengingat Untuk mengingat. nama yang diberikan oleh orang tua. Nah, Subhanallah. kenapa saya bilang mengingat sebagai pengingat? Dan dikatakan zikir itu apa sih? Zikir itu pengingat. Betul. Ya. Kalau dikatakan mengingat itu al-zik ya. Alam pengingat. Alam pengingat jatuhnya kepada na. Nah ya, kalau Rabbi ala min Rabbi. Kalau kamu merindukanku, lihatlah dirimu. Ya kan? Kepada Nah. berarti ada makom-makomnya juga di dalam mengenal Allah tadi. Betul sekali Ustaz. Dalam keakuanku tadi itu. Betul. sekali Ustaz. Jadi ada lagi yang menjadi salah paham. Nah, iya. Ya kan? Salah paham kebanyakan saya dengar di YouTube atau di TV. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau ini dijadikan dalil sunnah, itu namanya hurufnya sudah salah. Sudah salah berarti. Ya. Nah, apa hurufnya? Man arafa nafsahu. Di situ ada kata hu. Iya. Berarti diriku. Ini dia kenal aku enggak? Iya. Ya kan? Nah, kan salah paham. Betul sekali. Nah, kalau ini adalah diri tanda. Tapi man arafa nafsahu itu bukan tanda. Bukan. Nah. Tapi sesuatu yang harus dikenal. Kamu kenal aku gak gitu? Ya. Nah, apalagi kita lihat dari satu pemahaman lagi dalam wajib sunnah muakkadnya. Afdhalul zikri fa'alam annahu. Ini dua-duanya. Anna iyahu iya. Berarti itu pengakuannya semua. Nah, iya kan? Nahu. Tapi katakan di nahu tadi. Benar. Nah,